Musuh itu kalau meminta sesuatu kepada kita, kita kasih apa enggak? Ya tidak. Kalau musuh itu memberikan saran sesuatu kepada kita, kita turuti apa enggak? Ya tidak, namanya musuh. Kalau kita menuruti musuh bisa celaka kita. Bisa celaka. Artinya kita jangan mengikuti kemauan-kemauan iblis. Dan anak turunnya dari setan-setan bangsa jin jangan diikuti. Jika kita mengikuti keinginan-keinginan, bisikan-bisikan, godaan-godaan dari setan, dari iblis, maka seseorang akan celaka nanti di akhirat. Karena apa? Dia mengikuti musuhnya. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, yang tidak terhitung bagi kita, terutama nikmat iman Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanan, keislaman pada diri kita sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Dan insya Allah pagi hari ini masih tentang tafsir, masih kita lanjutkan lagi ya. Kalau kemarin kita sampaikan insya Allah ini adalah yang terakhir, tapi ternyata masih ada beberapa ayat Al-Quran terkait dengan kisah Nabi yang perlu untuk kita tambahkan. Pagi hari ini kita akan mengkaji penafsiran Al-Quran surat Thaha ayat 117 sampai 123 yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faqulna ya Adamu, maka kami berkata, wahai Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika, sesungguhnya ini iblis ini adalah musuh kamu dan musuh istrimu. Aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka janganlah iblis ini mengeluarkan kamu, janganlah sekali-kali iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, yang itu bisa menyebabkan kamu nanti celaka. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu di dalam surga itu tidak merasakan kelaparan dan juga tidak telanjang. Artinya kamu berpakaian di dalamnya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakan dahaga, haus, wala tadha, dan kamu tidak akan disengat oleh panasnya matahari. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Kemudian syaitan membuat waswas kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya menggoda. Syaitan yaitu iblis yang dimaksud itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Qala, iblis berkata, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon yang bisa menyebabkan kamu tetap abadi di dalam surga. Wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan punah, yang tidak akan berakhir.
Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka keduanya kemudian memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya, dan dia telah menyimpang, artinya telah berbuat maksiat. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya, yaitu Allah, memilih Nabi Adam, memilihnya sebagai seorang nabi, maka Allah menerima taubatnya dan memberikannya petunjuk. Qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalian berdua, yang dimaksud di sini adalah Adam dan juga istrinya serta iblis, turunlah kalian dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya iblis adalah menjadi musuh bagi kalian, Adam adalah musuh bagi iblis. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini ayat yang berikutnya. Artinya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, dan Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya mengumpulkannya nanti pada hari kiamat di mahsyar dalam keadaan buta. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengandung beberapa permasalahan dalam akidah yang juga penting untuk dijelaskan karena sering disalahpahami tentang ayat ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di dalam surga. Beliau diciptakan di dalam surga. Demikian juga istrinya Hawa itu diciptakan di dalam surga. Dan ini sudah kita ceritakan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau hidup di dalam surga. Jadi di awal kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu adalah berada di dalam surga. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu dan istrimu tinggallah di dalam surga. Makanlah apa saja yang ada di dalam surga semau kamu, sesuai dengan kehendakmu. Dan kamu berdua janganlah mendekati pohon ini, sehingga kalian nanti bisa menjadi orang yang zalim karena memakan buah dari pohon ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelaslah bagi kita bahwa Nabi Adam alaihissalam di awal kehidupannya
itu beliau bertempat tinggal di dalam surga. Dan surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang mukmin di akhirat. Jadi surga yang ditempati oleh Nabi Adam di awal kehidupan beliau itu adalah surga yang akan ditempati oleh orang-orang mukmin nanti di akhirat. Ini penting. Karena ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu bukan surga yang kita tempati nanti di akhirat, tetapi surga itu ada di bumi. Ada sebagian pendapat baru yang mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam dahulu itu ada di bumi. Jadi di bumi ini ada suatu tempat yang di situ indah, tempatnya bagus. Disitulah tempatnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan Nabi Adam itu tumbuh di sana, atau Nabi Adam itu hidup di awal karena Nabi Adam tidak terlahir ya. Artinya Nabi Adam itu hidup pada awal kehidupannya itu di situ. Jadi di sebuah tempat tertentu di bumi ini yang yang sangat indah dan sangat bagus. Di tempat itulah Nabi Adam hidup pertama kali. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Maka kita jawab bahwa itu tidak benar. Bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam di awal kehidupan beliau itu di bumi, itu sesuatu yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah surga yang akan kita tempati nanti di akhirat. Jika ditanyakan, lalu kenapa Nabi Adam turun? Bukankah orang di dalam surga itu abadi? Tetapi kenapa Nabi Adam alaihissalam kemudian keluar dari dalam surga, tidak abadi di dalam surga? Jawabannya bahwa yang dimaksud penduduk surga itu abadi apabila dia memasukinya setelah nanti datang hari kiamat. Setelah datang nanti hari kiamat, orang mukmin kemudian masuk ke dalam surga, maka mereka akan abadi di dalamnya. Bukan ketika seseorang memasuki surga sebelum dia mati, sebelum datang hari kiamat. Nah, ini terjadi pada Nabi Adam. Beliau di awal kehidupannya di dalam surga, kemudian beliau keluar dari dalam surga. Dan nanti beliau akan masuk ke dalam surga dan abadi di dalamnya. Demikian juga orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman akan masuk surga di dalamnya dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Ini juga seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di-mi'rajkan, beliau juga masuk surga. Beliau mengatakan dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku telah masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan aku telah masuk ke dalam surga dan aku melihat kebanyakan penduduknya itu orang-orang fakir. Nah, di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan Nabi Muhammad juga masuk ke dalam surga. Tetapi Nabi Muhammad kan keluar lagi. Kenapa? Karena beliau masuk di dalam surga ketika itu juga kiamat belum terjadi. Dan sampai sekarang kiamat memang belum terjadi. Jadi dikatakan bahwa penduduk surga itu abadi di dalamnya adalah apabila nanti setelah hari kiamat. Nah, setelah proses kiamat, ahlul jannah, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, orang-orang orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Sudah kita ceritakan sebelumnya bahwa ketika seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga, telah masuk ke dalam surga, dan seluruh penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka setelah itu
telah kita ceritakan kematian didatangkan dalam bentuk kibas, kemudian disembelih untuk menunjukkan kematian itu sudah tidak ada lagi, akan abadi selamanya. Artinya keabadian itu adalah nanti pada hari kiamat. Setelah proses kiamat, maka penduduk surga akan abadi di dalamnya karena kematian sudah nggak ada lagi. Nah, Nabi Adam alaihissalam, beliau di awal kehidupannya bahkan diciptakan itu di dalam surga. Di dalam surga, dan kemudian beliau keluar di dalam surga karena beliau masuk ke dalam surga memang belum kiamat, bahkan di awal kehidupan manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini diperkuat lagi dengan ayat berikutnya. Dengan ayat berikutnya yang mengatakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ini adalah dalil yang sangat kuat yang menjelaskan bahwasanya surga yang dihuni, yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa itu adalah surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang mukmin di akhirat. Kenapa? Ini bisa menjadi dalil yang sangat kuat karena di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kamu di dalam surga tidak akan merasa lapar dan kamu tidak akan telanjang. Artinya kamu akan berpakaian, diberi pakaian oleh Allah. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan kamu di dalam surga itu tidak akan merasa dahaga, haus, dan kamu tidak akan tersengat oleh panasnya cahaya matahari. Perhatikan, ini sifat jannah. Ini adalah sifat surga yang disebutkan dalam ayat ini. Bahwasanya kamu jangan sampai tergoda oleh iblis sehingga kamu bisa keluar dari surga, yang mana di dalam surga itu kamu tidak akan merasakan lapar dan kamu tidak akan telanjang, kamu akan diberikan pakaian oleh Allah dan kamu tidak akan merasa dahaga, haus, dan kamu tidak akan merasa kepanasan, tersengat cahaya matahari. Pertanyaannya, apakah di dunia ini ada tempat yang seperti ini? Apakah ada di bumi ini? Tadi dikatakan oleh orang yang menyimpang dalam penafsirannya, mengatakan surga tempatnya Nabi Adam itu di bumi, bukan surga yang nanti kita akan tempati. Mereka mengatakan tempatnya di bumi ini. Sekarang kita tanya kepada mereka, apakah di bumi ini ada suatu tempat yang orang itu tidak merasa lapar, tidak akan merasakan lapar di dalamnya, tidak akan merasakan haus di dalamnya? Atau enggak ada? Tidak akan tersengat oleh panasnya cahaya matahari? Jawabannya pasti enggak ada. Enggak ada di bumi ini yang tempat yang seperti itu. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti ya bukan di bumi ini. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya adalah surga yang nanti akan ditempati oleh penduduk surga orang-orang mukmin nanti di akhirat. Yang tempatnya di mana? Di atas langit ketujuh. Sekarang sudah ada. Sekaligus ini membuktikan bahwasanya al-jannah, surga ini sekarang sudah ada. Bukan akan ada atau akan diciptakan oleh Allah, tetapi hari ini, bahkan sejak Nabi Adam, surga itu sudah diciptakan. Bahkan sebelum diciptakannya bumi, itu surga itu sudah diciptakan. Atau sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya manusia, surga itu sudah ada.
Karena manusia adalah jenis makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam itu ada, surga itu sudah ada, dan Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga, diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi dengan berbagai macam jenis tanah yang ada di bumi ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan akidah pertama yang penting untuk kita perhatikan, karena munculnya berbagai penafsiran-penafsiran yang menyimpang dalam masalah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa boleh memakan apa saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh keduanya, kecuali memakan sebuah buah dari pohon tertentu yang ada di dalam surga. Itu yang nggak boleh. Nama pohon itu tidak dijelaskan. Meskipun dalam kisah yang beredar disebut dengan pohon khuldi. Pohon khuldi itu bukan nama pohon, sebenarnya bukan nama pohon. Nggak ada nama pohon namanya pohon khuldi, itu nggak ada. Tetapi itu untuk memudahkan saja, karena dalam ayatnya itu disebutkan apa? Disebutkan bahwa iblis itu mengatakan fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ini bukan nama dari sebuah pohon. Jadi syaitan di sini maksudnya iblis. Jadi asyaiton, kata-kata setan itu terkadang digunakan untuk mbahnya setan, yaitu iblis. Terkadang setan pada dasarnya dia adalah kafirul jin. Jin yang kafir itu namanya syaitan. Jadi ada jin, ada setan. Setan itu jin yang kafir. Karena sebagian orang juga nggak tahu bedanya ini. Ini jin atau setan? Ya, setan itu jin, tetapi yang kafir, dari bangsa jin yang kafir, namanya syaitan. Tetapi dalam ayat Al-Quran maupun dalam sebagian hadis-hadis Nabi, ketika disebut lafadz asyaiton, maka yang dimaksud itu adalah mbahnya setan, yaitu iblis laknatullah alaih. Seperti dalam ayat ini, fawaswasa ilaihi syaiton, artinya yang dimaksud fawaswasa ilaihi iblis, karena ketika itu yang ada iblis, dia belum beranak pinak dan dia masih di dalam surga. Qala ya Adamu, ini setelah peristiwa yang kemarin kita sebutkan, apa? Peristiwa iblis laknatullah alaih itu protes kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud tahiyyah, diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah tetapi sujud hormat. Diperintah untuk sujud hormat, dia membangkang karena kesombongannya, merasa lebih baik dari Nabi Adam, kemudian dia memprotes Allah, menjadikan dia kufur, sehingga iblis ini menjadi mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis ini sebelum dia keluar dari dalam surga, dia mempengaruhi, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati dan memakan sebuah buah-buahan tertentu yang ada di dalam surga. Yang dalam Al-Baqarah tadi dikatakan wala taqraba hadhihi syajarah.
janganlah kalian mendekati pohon ini. Nah, kalau dalam ayat yang sedang kita bahas, iblis laknatullah alaih mengatakan, ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Artinya, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon, sebuah pohon yang jika kamu memakannya, kamu akan tetap abadi di dalam surga. Kamu nggak akan keluar dari surga. Itu maksudnya seperti itu. Bukan bahwa pohon itu namanya al-khuldi. Jadi, maukah kamu saya tunjukkan sebuah pohon, jika kamu memakannya, maka nanti kamu akan tetap di dalam surga, abadi di dalamnya, tidak akan keluar. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan habis, yaitu karena dia berada di dalam surga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ini kemudian ternyata terpengaruh oleh iblis ini dengan takdir Allah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memang telah mentakdirkan manusia ini hidup di bumi, bukan di dalam surga. Sehingga untuk menjadikan manusia ini hidup di bumi, maka Allah menciptakan sebab. Karena di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, dalam sebagian hal Allah itu menciptakan akibat dengan terlebih dahulu menciptakan sebab. Allah menciptakan kenyang yang ada dalam perut manusia dengan terlebih dahulu menciptakan perbuatan makan. Misalnya, Allah menciptakan kesembuhan pada diri seseorang yang sedang sakit dengan menciptakan obat, meminum obat terlebih dahulu. Itu namanya sebab akibat. Nabi Adam alaihissalam, manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah bahwa dia, manusia ini hidup di bumi. Tetapi Nabi Adam ini diciptakan di dalam surga. Maka di sini Allah menciptakan sebab dari manusia hidup di bumi, yaitu dengan Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh rayuan iblis, oleh tipuan iblis, kemudian keduanya memakan sebuah buah. Jadi memakan buah yang ada di dalam surga, yang itu apa? Dilarang oleh Allah untuk dimakan. Sehingga ini menjadikan kemudian atau menjadi sebab Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ini keluar dari dalam surga dan hidup di bumi. Karena memang takdirnya manusia itu hidup di bumi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang harus dipahami, yang harus kita pahami. Fa'akala, sehingga dikatakan dalam ayat ini, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Keduanya kemudian apa? Ternyata memakan dari buah pohon itu. Lalu ini akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, beliau harus diuji oleh Allah, mendapatkan balasan dari itu, yaitu kemudian nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Tetapi kemudian mulailah keduanya ini menutupinya dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya pakaiannya itu terbuat dari nur, dari cahaya, karena berada di dalam surga. Tetapi ketika Nabi Adam alaihissalam itu memakan sebuah pohon, buah pohon tertentu yang dilarang untuk dimakan, kemudian pakaian itu terlepas
dan kemudian menggantinya Nabi Adam alaihissalam, menutupinya dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Bukan berarti kemudian beliau telanjang seterusnya terus turun ke bumi dalam keadaan telanjang seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan Nabi Adam di bumi itu kesana kemari telanjang. Nggak benar, tidak benar. Begitu terbuka karena akibat dari melakukan berupa makan sebuah pohon yang ada di dalam surga yang dilarang itu, begitu terbuka kemudian Nabi Adam menutupinya, menutupi aurat keduanya dengan dedaunan yang ada di dalam surga. Allahu a'lam seperti apa daunnya. Bukan seperti daun yang di sini kemudian ditutupi kecil-kecil daunnya kemudian masih terlihat, enggak. Yang jelas dengan terbukanya aurat pakaian yang terbuat dari cahaya itu terlepas, kemudian beliau menutup auratnya dengan daun yang ada di dalam surga, dan tertutup auratnya bukan kemudian dikatakan oleh sebagian orang kemudian keluar dari surga dalam keadaan telanjang kemudian kesana kemari telanjang. Itu tidak benar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting juga untuk kita sampaikan. Nah, kemudian yang ingin kita jelaskan lebih dalam adalah akhir dari ayat ini, yaitu 121 dari surat Thaha ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam itu telah bermaksiat kepada Tuhannya. Dalam menafsirkan ayat ini, sebagian para ulama menjelaskan bahwa asa di sini maknanya ya berbuat maksiat, dan itu sulit untuk ditakwilkan kepada takwil yang lain. Wa asa di sini artinya memang Nabi Adam alaihissalam telah berbuat maksiat. Tetapi bukankah telah kita jelaskan sebelumnya bahwa para nabi itu maksum, tidak pernah berbuat maksiat, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi? Jawabannya adalah bahwa maksiat yang dimaksud dalam ayat ini adalah maksiat shaghirah, laisa fiha khissah wala dana'ah. Maksiat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemaksiatan kecil, dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Itu yang dimaksud. Bukan kufur atau syirik, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Kalau tiga jenis dosa ini itu maksum dari para nabi. Dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya itu misalnya yang sering dicontohkan itu mencuri 1 biji anggur. Misalnya ada orang jualan anggur, kemudian nggak ada orangnya, dia ngambil 1 dimakan misalnya. Itu dosa kecil karena yang dicuri cuma 1. Berapa sih harganya 1? Nah, tetapi itu maksiat karena mencuri. Tapi maksiatnya maksiat kecil, maksiat shaghirah. Tapi fiha khissah wa dana'ah. Perbuatan itu menunjukkan kehinaan jiwa bagi pelakunya. Seandainya itu ketahuan, maka itu menunjukkan bahwa jiwa, hati orang itu rendah, jiwa orang itu rendah, harga dirinya rendah, sehingga demi untuk makan 1 biji kurmanya dia mencuri. Nah, itu kan menunjukkan ini orang ini harga dirinya itu rendah. Nah,
Ini namanya, ini mustahil bagi seorang nabi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin seorang nabi melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Apalagi kalau ketahuan sama penjualnya. Ini kayaknya yang beli ini kayaknya santri, pakai kopiah, pakai sarung. Ternyata kok ngentit satu. Kan jadi apa? Jadi yang asalnya memuji jadi mencela. Padahal itu kalau dilakukan oleh orang biasa itu hal yang lumrah dengan pengertian bukan berarti nggak dosa, tetapi yang penjual maklum aja memang anak kurang ajar. Nah, ini sepertinya awalnya dia berhusnudzon melihat, ternyata terlihat dia ngambil satu biji tanpa izin, maka di sini kemudian menjadi rendah. Nah, pandangan orang kepadanya itu menjadi rendah, dan memang itu menunjukkan bahwa jiwa dia itu rendah ketika dia mau melakukan hal yang semacam itu. Atau contoh yang lain yang sering dicontohkan oleh para ulama itu adalah tatabbu' aurati an-nisa al-ajnabiyat misalnya, yaitu atau ikhtilas atau juga tatabu apalagi, yaitu mencuri pandang aurat perempuan ajnabiyah, atau dia melihatnya. Perempuan, ada seorang perempuan misalnya tidak memakai khimar, tidak memakai kerudung, rambutnya kelihatan. Atau dia misalnya tidak memakai rok yang panjang, rok pendek sehingga terlihat kakinya. Kemudian dia terus memperhatikannya dengan mencuri pandang atau terus dilihatnya. Itu kan dosa kecil, tetapi itu mengandung unsur kerendahan, mengandung unsur kehinaan jiwa bagi orang yang melakukannya. Maka yang seperti ini mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Tetapi ada jenis dosa yang lain yang dikatakan maksiyah shaghirah laisa fiha khissah wa dana'ah. Ada sebuah dosa yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Maka ini mungkin saja dilakukan oleh seorang nabi, tetapi jika mereka melakukannya, maka mereka langsung bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah sebelum diketahui dan diikuti oleh umatnya. Jadi sebelum umatnya mengikutinya, itu sudah bertaubat dari dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, maksiyah shaghirah berupa memakan buah pohon tertentu yang ada di dalam surga, itu adalah dosa kecil. Dosa kecil. Dan dosa kecil tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Dan Nabi Adam langsung bertaubat darinya, dan Allah menerima taubatnya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Summa jtabahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala itu memilih Nabi Adam alaihi salam sebagai seorang nabi, seorang rasul. Fataba alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi Nabi Adam langsung bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan maksiyah shaghirah laisa fiha khissah wa dana'ah. Ini sebagian penafsiran dari para ulama. Meskipun ada para ulama lain yang menafsirkan hal yang berbeda, tetapi yang paling kuat adalah penafsiran yang ini, yang memaknai, yang tidak mentakwilkan kata asa dengan pemaknaan yang lain.
Karena secara bahasa asa ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna lain, kecuali dimaknai secara zahir bahwa Nabi Adam alaihissalam telah bermaksiat. Tetapi maksiat yang dimaksud di sini bukan kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, dan juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tetapi dia adalah maksiyah shaghirah laisa fiha khissah wala dana'ah. Ini yang penting untuk kita jelaskan. Karena dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah bahwa para nabi itu memiliki sifat al-ismah. Artinya mereka maksum, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 3 jenis dosa. Yang pertama kufur, baik kufur syirik maupun ghairu syirik. Kemudian dosa besar. Kemudian yang ketiga dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga sekaligus membantah kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukan nabi, bukan rasul. Karena dalam ayat ini dikatakan summajtabahu rabbuhu. Kemudian Allah memilih Nabi Adam alaihissalam. Dimaksud di sini memilihnya sebagai seorang nabi. Lebih jelas lagi dalam ayat yang lain dikatakan innallaha astafa Adama wa Nuha ila akhiril ayah, yang menyebutkan nama-nama para nabi dan para rasul, yang menunjukkan bahwa Allah itu memilih Nabi Adam sebagai nabi dan rasul, bukan sekedar memilihnya sebagai wali atau memilihnya sebagai orang soleh biasa, tetapi memilihnya sebagai nabi dan rasul karena deretan ayat itu adalah menyebutkan nama-nama para nabi dan para rasul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat yang berikutnya, qala hbita minha jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada keduanya, kalian turunlah. Karena surga itu di mana? Surga itu di atas langit ke-7. Maka bahasanya habata. Yahbitu artinya turun. Kalian berdua di sini maksudnya Adam dengan istrinya, kemudian iblis. Turunlah kalian berdua itu ke bumi. Kalian berdua. Nah, ini menjadi apa? Sebab. Meskipun Nabi Adam sudah diterima taubatnya oleh Allah, dia tidak punya dosa lagi, tetapi ini adalah sebab yang diciptakan oleh Allah menjadikan Nabi Adam itu hidup di bumi. Qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini penting, penting bagi kita. Semua penting ya, semua penting. Tetapi ini juga penting bagi kita untuk kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita. Meskipun ini khitabnya kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi juga untuk kita. Bahwa kalian, iblis dan manusia, Nabi Adam alaihissalam yang dalam hal ini adalah kalian berdua itu musuh. Iblis itu adalah musuhnya Nabi Adam. Adam itu musuhnya iblis. Kalian itu adalah saling bermusuhan. Karena yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu kafir menentang Allah, yang satu Nabi Adam alaihissalam adalah seorang muslim, seorang mukmin. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai iblis dijadikan teman. Jangan sampai iblis dijadikan teman, karena Allah sudah memberitahu
iblis itu adalah musuh bagi kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan fattakhidhu aduwa. Setan itu adalah musuh, iblis itu musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan iblis itu dijadikan sebagai teman. Musuh itu kalau meminta sesuatu kepada kita, kita kasih apa enggak? Ya tidak. Kalau musuh itu memberikan saran sesuatu kepada kita, kita turuti apa enggak? Ya tidak, namanya musuh. Kalau kita menuruti musuh bisa celaka kita. Bisa celaka. Artinya kita jangan mengikuti kemauan-kemauan iblis. Dan anak turunnya dari setan-setan bangsa jin jangan diikuti. Jika kita mengikuti keinginan-keinginan, bisikan-bisikan, godaan-godaan dari setan, dari iblis, maka seseorang akan celaka nanti di akhirat. Karena apa? Dia mengikuti musuhnya. Dia mengikuti makhluk yang Allah jadikan sebagai musuh bagi orang-orang muslim. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan konsekuensi daripada musuh, bahwa iblis adalah musuh bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam penggalan ayat berikutnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang dikatakan, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, artinya jika datang petunjuk dari Allah, kemudian orang itu mengikuti petunjuknya, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tersesat. Jadi dia mengikuti Allah, tidak mengikuti kemauan-kemauan dari iblis, dari kemauan-kemauan setan. Maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu sudah mendapatkan peringatan dari Allah bahwa iblis itu adalah musuh bagi manusia, tetapi dia kemudian tidak memperdulikan, tidak memperhatikan peringatan ini, sehingga dia mengikuti kemauan-kemauan musuhnya, yaitu iblis dan keturunannya dari bangsa setan, maka nanti dia akan mendapatkan ancaman azab di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian kisah dari Nabi Adam alaihissalam yang dijelaskan dalam surat Thaha ayat 117 sampai 123. Ada beberapa permasalahan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai keliru dalam menafsirkannya. Insya Allah kita masih akan lanjutkan ya tafsir akidah ini sekitar mungkin 1 minggu, karena masih ada beberapa ayat yang perlu kita jelaskan, khususnya terkait dengan kisah-kisah para nabi yang perlu sekali untuk kita ketahui agar kita tidak mensifati para nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.